3 minggu pasca dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Amar Zoni kembali mencuri perhatian publik lewat permintaannya dalam sidang kasus dugaan penjualan narkoboy. Dalam sidang yang digelar secara online dari rutan Salemba, Amar Zoni mengeluhkan sulitnya berkomunikasi dengan kuasa hukum akibat keterbatasan akses. Ia juga merasa terhambat dalam mempersiapkan pembelaan karena tidak mendapatkan alat tulis untuk menulis eksepsi pribadinya. Amar Zoni menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuatnya kesulitan menjalani proses hukum secara maksimal, sehingga ia memohon agar sidang berikutnya dapat dilakukan secara tatap muka atau offline. Majelis hakim menanggapi permintaan tersebut dengan membuka kemungkinan untuk menggelar sidang offline, terutama pada tahap pembuktian nanti, meski keputusan akhirnya masih akan dimusyawarahkan lebih lanjut. Amar Zoni sendiri kini tengah menjalani masa tahanan di Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan setelah didakwa menjual narkoboy di dalam rutan Salemba bersama beberapa tahanan lain. Kasus yang menyeret namanya ini disebut telah berlangsung sejak akhir Desember 2024, memperburuk citra Amar Zoni yang sebelumnya sempat berupaya memperbaiki diri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amar Zoni baru saja curhat di sidang kedua soal kondisinya di Lapas Nusa Kambangan. Katanya dia kesulitan buat nyusun eksepsi karena komunikasi sama penasehat hukumnya terbatas banget. Dia bilang langsung di depan hakim, bagaimana kita mau melaksanakan sidang eksepsi kalau komunikasi saja dibatasi? Coba deh lo pikir, kalau orang yang lagi berjuang buktiin diri nggak dikasih ruang komunikasi yang layak, gimana dia bisa adil dalam pembelaannya? Dan yang bikin miris sekali, Amar juga cerita nih soal mentalnya. Ini bukan soal putusan hakim, tapi soal psikis kami, kata si Amar. Nah, menurut netizen, kalau dalam posisi kayak gitu, masih kuat nggak kita bertahan? Kalau lo jadi Amar Zoni nih, di posisi yang serba terbatas kayak gitu, lo bakal tetap berjuang buat buktiin diri atau pasrah aja? Coba komen di sini. Sidang masih online, terus nggak dikasih pulpen sama kertas. Gimana si Amar ini mau membela diri? Dibatasi banget gitu. Kalau memang si Amar ini dia bersalah, jangan takut dan jangan ditolak permintaan si Amar mau sidang offline. Kalaunya ditolak, nah berarti ada sesuatu nih yang ditutup-tutupin. Jangan karena lokasinya jauh atau biayanya banyak. Lah, waktu pemindahan si Amar kok begitu cepat? Pakai biaya juga kan? Tapi kenapa dengan semudah itu waktu pemindahannya begitu cepat sebelum dilaksanakannya sidang perdana? Ini sangat gak relevan banget, harus disidang dulu apakah dia bersalah. Kalau bersalah nih baru dipindah ke Nusa Kambangan bahwa dia terbukti bersalah. Ini belum tentu dia terbukti, bisa jadi kan dijebak. Lah ini belum terbukti sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Tolong banget kasusnya Amar ini harus dikawal sampai tuntas, jangan sampai tenggelam, jangan sampai lengah kita. Kasusnya Amar ini karena penuh dengan kejanggalan. Udah lihat, Amar Zoni dikirim ke Nusa Kambangan dengan mata ditutup, tangan diborgol, kaki diborgol, melebihi teroris dan koruptor yang triliunan. Harusnya jangan kasus narkocoy aja yang dikirim ke Nusa Kambangan, tapi koruptor yang triliunan juga wajib dikirim ke Nusa Kambangan biar ada efek jerah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa segampang itu narkocoy masuk ke lapas? Siapa bandarnya, siapa pemasoknya, siapa yang mengamankan? Itu harusnya diusut sampai tuntas. Kalau memang mau memberantas narkocoy, berantas sampai ke akar-akarnya. Jangan yang di bawah aja yang diberantas, yang di atas tetap aman. Terus kemarin Amar Zoni sempat tulis surat ke Ustadz Dery minta bantuan. Yang inti suratnya ini katanya dia minta bantuan dan mengatakan kalau dia itu dimanfaatin, dijebak. Nah, ini yang harus diusut tuntas. Kalau memang mau memberantas narkocoy, usut sampai ke akar-akarnya. Jangan yang di bawah aja yang jadi korban. Kawal terus kasus ini. Nah, ini ada berita viral dari Amar Zoni, ya, dia dibebaskan dari Nusa Kambangan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dibantu oleh Raffi Ahmad dan Hotman Paris, ya, pengacara kondang. Jadi kabarnya itu bahwasanya dia dilimpahkan ke Nusa Kambangan gara-gara apa? Gara-gara dia dibilang seorang pengedar, ya.
sebenarnya dia itu kan pengguna kan gitu, yang seharusnya pengguna itu dilimpahkan ke pusat rehab, bukan di penjara, apalagi sampai di Nusa Kambangan sana gitu. Nah ini masih simpang siur nih beritanya kan gitu, masalah Bapak Prabowo yang membebaskan Amarzoni gitu. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang itu beneran gitu, dan ada kabar lagi bahwasanya yang terlibat ini ya masalah si Amarzoni dilimpahkan ke Nusa Kambangan, suaminya Irish Bella, Haldi Basri. Ya bener apa tidak kita nggak tahu nih gitu. Nanti kita lihat kabar-kabar selanjutnya ya kebenarannya seperti apa nantinya. Oke, gitu aja ya. Akhirnya beritanya si Amarzoni bebas, bisa menghirup udara segar, dan satu pesan untuk Amarzoni, stop melakukan atau dekat sama orang-orang yang masih menggunakan barang itu, entah dengan alasan menenangkan diri supaya bisa tidur, apalah, udah stop. Jangankan mendekat, ya melihat saja itu barang haram tuh, haramkanlah dari hidupmu. Ya, karena kami sebagian dari netizen juga tuh ya rela cuap-cuap biar kau itu keluar, karena kami sudah lihat kemarin kau itu sudah mau memperbaiki diri, ya kan, entahkah ini sekarang kau dijebak sama siapa, kita belum paham dan belum ada bukti realsnya. Tapi pesannya cuma satu, tidak semua orang yang di dalam lapas itu tuh seberuntung dirimu. Mungkin kan banyak orang-orang yang dengan kasus yang sama sudah tidak memakai narkoba karena dia pemakai dulunya, terus dia dijebak kah? Kita nggak tahu nasibnya orang, kita nggak tahu perbuatannya orang, kita nggak tahu jahatnya seseorang, ya. Jadi kau lanjutkanlah hidupmu, entahkah kau merit kah, berbisnis kah, berkarir lagi kah, ya. Ingat, anakmu tuh ada 2, walaupun anakmu itu di ayah sambungnya, tetapi tetap kau penanggung jawab utamanya. Oke, jadi kami para netizen Indonesia sudah tidak terima lagi keluhan nantinya ketika kau terjebak lagi. Ya, ada keluhan ya karena stres lah, ya kan, ada keluhan karena ditinggal istri menikah lah, jauh dari anak-anak lah. Itu bukan alasan. Oke, dan jika terulang sekali lagi, kami para netizen Indonesia yang kepo ini tidak akan mau membantu lagi untuk bercuap-cuap. Iya bang, jadi perbaiki diri.